kanker yang tumbuh di hati itu ada yang berupa kanker primer dan ada yang sekunder. Kalau yang primer, yang kita sebut sebagai kanker hati, yang itu berasal dari sel hati. Sedangkan yang sekunder, itu kanker yang berasal dari sumber dari tempat lain, tapi menyebar dan tumbuh di hati. Nah, gejala yang kadang dirasakan pasien jika sudah besar kankernya, ya bisa nyeri atau sakit di bagian perut, ya tentu di lokasi hati. Kemudian ada yang juga kuning, ya, matanya kuning, kencingnya jadi coklat seperti teh, ya. Itu akibat dari fungsi hati yang menurun maupun akibat dari tekanan dari tumor itu sendiri. Ada juga yang perutnya jadi buncit, nah, karena ada cairan di dalam perut yang kita sebut sebagai asites. Gejala lain bisa juga rasa mual, tidak nafsu makan, dan berat badan yang menurun. Lalu kalau faktor resiko yang dapat menjadi pemicu timbulnya kanker hati, itu biasanya adalah yang paling sering karena virus. Jadi virus hepatitis B dan virus hepatitis C yang bisa menjadi kronik atau lama infeksinya di dalam tubuh hingga menimbulkan kanker. Nah, selain faktor virus, ada juga yang sering kita temukan adalah pada pasien-pasien yang dengan background fatty liver atau perlemakan hati. Jadi hatinya terbungkus oleh lemak. Nah, penyebabnya macam-macam tuh. Ada yang karena riwayat dengan diabetes, lalu ada yang karena faktor obesitas, ya, kegemukan sehingga hatinya terbungkus oleh lemak, atau pada orang-orang yang pola hidupnya banyak mengkonsumsi alkohol lalu timbul juga fatty liver karena faktor alkohol. Faktor genetik juga, ya, faktor genetik ada yang berpengaruh. Jadi pada keluarga yang dengan genetik ada cancer bisa juga menjadi faktor pemicu terjadinya kanker. Nah, untuk mendiagnosis kanker hati, biasanya dokter harus melakukan pemeriksaan pada pasiennya. Selain pemeriksaan fisik, untuk melihat kondisi pasien, memeriksa matanya kuning enggak, memeriksa perutnya, lalu dibantu dengan alat-alat penunjang. Misalnya dengan USG. Jadi USG juga bisa melihat hatinya apakah di situ ada tumor apa tidak. Selain itu, pemeriksaan penunjang lain adalah laboratorium, pemeriksaan darah. Selain pemeriksaan laboratorium cek darah, ada juga pemeriksaan penunjang lain tadi. Ya, tadi kan ada USG saya sudah sebutkan. Ada juga pemeriksaan radiologi menggunakan CT scan maupun MRI, ya. Untuk pencegahan supaya tidak terjadinya kanker hati, pertama tentu kita harus perhatikan pola hidup sehat, harus kurangi konsumsi makanan yang berminyak atau berlemak yang berlebih. Nah, selain itu, untuk mencegah tidak terkena virus tadi, virus hepatitis B, kita bisa melakukan vaksin, ya, dilakukan vaksinasi untuk mencegah supaya kita tidak tertular oleh hepatitis B. Nah, untuk pasien-pasien yang terdiagnosis kanker hati, tidak perlu khawatir. Kanker hati itu dapat disembuhkan, asal tidak terlambat, ya, tentunya, ya, harus cepat berobat ke dokter spesialis yang expert, yang pengalaman, yang memang banyak menangani kasus kanker hati. Jadi ada beberapa pilihan untuk menangani kanker hati. Yang nomor satu adalah operasi. Operasi ini bersifat curable, jadi dapat menyembuhkan. Karena operasi itu mengangkat tumornya lalu dikeluarkan. Jadi, nah, kalau di rumah sakit EMC Alam Sutera, operasi kanker hati ada beberapa macam prosedur. Ada yang dibuka, ya, operasi open. Ada juga yang dengan minimal invasif, ya, minimal invasif dengan laparoskopi. Nah, tentu pemilihan kasusnya berbeda-beda. Jadi secara teknis nanti dokter akan memilih kasus yang cocok, yang
yang mana yang bisa dikerjakan dengan minimal invasif, yang mana yang harus operasi terbuka. Selain operasi, ada juga pilihan penanganan kanker hati dengan cara yang non-surgery. Misalnya TACE. TACE itu transarterial chemoembolization. Jadi suatu teknik kita menyuntikkan obat yang bisa mematikan sel kanker langsung ke dalam tumor yang di hati. Ya, biasanya campuran antara obat kemo maupun obat lipiodol. Lalu juga kita lakukan embolisasi, bisa disumbat pembuluh darahnya sehingga aliran makanan ke tumor itu tertutup. Jadi melalui feeding artery, melalui pembuluh darah yang menyuplai makanan ke tumor itu, kita suntikan obat langsung masuk ke dalam tumor itu, kemudian kita kurung, kita tutup sehingga obat itu akan mengendap di dalam tumor dan bisa mematikan dan menciutkan tumor itu sendiri. Nah, selain kedua cara itu ada lagi cara lain, misalnya dengan teknik ablasi. Teknik ablasi itu ada yang memakai panas ya dengan radio frequency ablation namanya RFA. Itu biasa dengan suhu panas 120 sampai 130 derajat untuk membakar langsung tumornya. Tentu ada pilihan ya, ada pilihan terbatas hanya untuk tumor yang ukurannya kecil ya, di bawah 3 cm dan jumlahnya juga tidak boleh banyak, maksimal 2 atau 3 tumor saja. Karena kalau terlalu banyak nanti bisa merusak hati yang dibakar terlalu banyak. Selain cara itu yang tadi saya sebutkan, ada yang obat minum yang bersifat ya tentu bersifat paliatif, hanya untuk memperpanjang survival, tidak bisa menyembuhkan ya. Kalau obat minum aja tidak akan menyembuhkan. Nah, tentu obat minum ini juga bekerja bersifat sistemik dan ada side effect tertentu yang harus disesuaikan dengan tiap pasien bisa berbeda. Ada juga solusi transplantasi hati atau cangkok hati. Jadi kita juga bisa punya pilihan untuk cangkok hati, apalagi pada kasus yang sering berulang kanker hatinya, sering berulang. Apalagi ada yang dengan background sirosis misalnya. Sirosis artinya sudah terjadi pengerasan hati yang buruk, yang sudah berat, lalu ditambah lagi ada kanker hati, tentu akan mempersulit pengobatan untuk kanker hati. Bagi sobat IMC yang punya keluhan atau gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi, yang perlu pemeriksaan lanjut, atau yang sudah terdiagnosa menderita kanker hati, silakan datang ke IMC Alam Sutera untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut yang profesional dan bagus untuk mendapatkan kesembuhan dari kanker hati.